Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Intan Nadia Mardiandari dari kelas 11 MIPA 3, absen 17, akan melakukan reading dramatik dengan monolog yang berjudul Dokter Jawa karya Putu Fajar Arjana. Dokter Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil, jauh dari ibu kota, kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam menaiki perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota bisa sampai 1 juta rupiah, melintasi sungai dan rawa-rawa penuh buaya. Setting: sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada sebuah papan tertulis Puskesmas Desa Bisa Jaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu, sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendangnya. Hanya ada satu meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Rahayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selonjoran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Rahayu sedang tertidur di bangku. Tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Terdengar salak anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa. Ah, sudahlah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas, ia suku kita, kata suara laki. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja, dini hari seperti ini tak baik di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melamur dan menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum ini membuat jumlah manusia selalu sama. Dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat ini sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja di kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Jika kau tak setuju, monolog ini tidak akan aku lanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai seorang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi. Setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat,
Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali lagi jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kau sih enak, duduk-duduk saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih jadi dokter di daerah terpencil. Itu yang belakang malah pakai tertawa. Kalau para juri sih serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair. Tapi mungkin ini sudah takdirku. Bisa tampil di depan publik nasional seperti ini, jangan pula kau memasang rasa iri ya. Terdengar pertengkaran di luar. Siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja ke sini. Ke sini sudah, jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi di dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan untuk hidup. Itu anak Bapak Wangai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarce, anak Bapak Goga yang dulunya lucunya minta ampun, sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar, kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya, Bapak Presiden tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah bangsa modern ini. Kalau aku boleh bercerita, begini. Tapi kau harus janji ya, jangan viralkan ini di media sosial. Jangan semuanya janji. Sudah bagus begitu. Sama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pada waktu itu perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orang habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, kau jangan permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern toh. Tolong kau bawakan beras untuk kami. Ketika aku coba berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat menyuruhku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu kita lahirkan kita punya anak-anak. Semuanya sukarela, tak pernah minta ongkos. Jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua sudah harus makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak, Bapak Tibo. Aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan masyarakat. Saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya punya usul, bagaimana jika kalau sementara kita kembali memakan sagu? Kata Bapak Tibo, mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada yang bilang,
Kalau orang Papua mau modern, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini aku justru belajar banyak hal. Bagaimana mereka berpikir, ambil keputusan, mereka selalu berpikir lurus, konsisten, teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela, sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo, begini, kataku kepada pasku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan, Mama setelah bekerja sama ada punya bapak, bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya lucu ketika ia bilang, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu Mama dan Bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu. Setelah celingukan, seolah melihat warga lain, ia bilang, "So pasti makan sagu." Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir ke lehernya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, "Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak?" Ia coba menjawab dengan memelas. "Orang Jawa so bilang, kalau kau berhenti makan sagu, itu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi orang modern toh." Bapak Tibo, jadi orang modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dan gandum karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu? Kita bisa olah sagu menjadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja berbicara. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya, katanya, "Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia." Aku meminta kepadanya untuk membaringkan lelaki yang luka itu di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur di darah kakinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. "Bapak, dia harus operasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten." Saya sudah bilang, "Kau obati saja, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah." Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. "Mungkin begini ya muka serius dokter. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak akan bekerja. Bapak duduk di sana, saya akan keluarkan peluru dengan pisau keras steril. Maukah?" Spontan ia jawab, "Itu terserah. Kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya." Untung peluru tidak terlalu dalam, masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan di dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar, "Jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi." Senjatanya kembali ia todongkan kepada kepalaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, "Bapak, tidak ada gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik.
Bertempur sama tentara cuman akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjata ia simpan ke dalam tas nokennya. Kulihat temannya mulai sadar, ia kembali menggendong temannya dan pergi meninggalkan untuk kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setujukah? Lalu dia bilang begini, sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo, Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab kepada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu dikirimkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak dan Mama, setiap kelahiran, apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup. Disitulah terus terang aku merasa gagal. Sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua, di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah, itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar oleh limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini sedang dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semua ingin pulang ke Jawa tahun ini, menjenguk ibu yang sudah makin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan, hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawahi Peri. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter.
Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere itu, Bapak Tibo berkata, lagi, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu menyimpan kebaikan selama ini yang tak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun-daun hipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar, walau usianya sudah di atas 60 tahun itu, cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu, kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs pencarian di internet. Silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang, berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurannya. Aku tahu tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jaya Wijaya, karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sama warga transmigran. Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada transmigran dan para pemuka di suku pedalaman, aku bertanya, jadi Bapak yang sudah bawa hipere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar. Memanggil, Bapak, Mama, ayo masuk saja ke sini. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara, toh. Sekian reading dramatik monolog dokter Jawa karya Putu Fajar Archana dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.